Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, siap untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak, marilah pelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, Ustazah hari ini akan melanjutkan pelajaran IPA tema 6 subtema 1 tentang daur hidup hewan. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan sejak lahir sampai dewasa. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidup disebut mengalami metamorfosis. Hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam daur hidup disebut tidak mengalami metamorfosis atau ametamorfosis. Contoh daur hidup yang tidak mengalami metamorfosis. 1. Mamalia, yaitu hewan yang menyusui anaknya. Contoh kucing, sapi, dan kambing. 2. Reptil, yaitu hewan yang melata. Contohnya ular dan buaya. Yang ketiga jenis burung atau unggas. Dan yang keempat adalah ikan. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan atau mengalami tahap kepompong. Contoh metamorfosis sempurna yaitu 1. Kupu-kupu, daur hidupnya telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Katak, daur hidupnya telur, berudu, katak berekor, katak dewasa. Nyamuk, daur hidupnya telur, jentik-jentik, pupa, nyamuk dewasa. Metamorfosis tidak sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya beberapa tahap saja dan tidak mengalami tahap kepompong. Contoh metamorfosis tidak sempurna. 1. Kecoa, daur hidupnya telur, nimfa, kecoa dewasa. Yang kedua capung, daur hidupnya telur, nimfa, capung dewasa. Yang ketiga belalang, daur hidupnya telur, nimfa, belalang dewasa. Baiklah anak-anak, supaya kalian lebih paham, mari kita ikuti video berikut ini. Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Nah, ayam adalah contoh hewan yang gak mengalami metamorfosis.
ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bol. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis, karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bol. Hah? Mana? Mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bol. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bol, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Aku ingat satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. Baiklah anak-anak, setelah kalian memperhatikan penjelasan Ustazah dan video tadi, silahkan kerjakan soal-soal di bawah ini. Jangan lupa tulis jawabannya di buku tulis tematik, kemudian difoto dan dikirimkan ke Ustazah. Baiklah anak-anak, pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Mari kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.